berikan link kepada masing-masing, merekam sendiri. Karena udah rekam sendiri. Oke, lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pagi, Bu Guru. Sehat. Ya, alhamdulillah kalau sehat semua. Nah, Bu Guru sudah mengingatkan kalian ya, kalau setiap hari kita harus menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Apa kelasnya sudah rapi, anak-anak? Sudah, Ibu. Oh iya, terima kasih. Nah, sekarang karena kelasnya sudah rapi, kita akan memulai pembelajaran ini dengan membaca doa. Boleh boleh Agustinus dipimpin doanya? Ya Bu, siap. Baik teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Masuk Masuk semua, semua, Bu. Bu. Masuk semua, hebat ya. Nah, kemarin Ibu sudah menugaskan kalian kan untuk mempelajari materi yang sudah Ibu sampaikan ya. Nah, materi apa kemarin yang sudah kita bahas? Kemarin kita membahas materi tentang apa ya anak-anak? Coba Desi, materi apa? Lupa, Bu. Saya belum belajar. Oh, Nur, coba Nur, masih ingat nggak materi kemarin? Masalah pengangguran, Bu. Oh iya. Selain itu, Endang, Lupa mengulangi pelajarannya, Bu. ya sayang Bu. ya. Ya, Pak Agustinus. Dampak terjadinya jika warga, saya ulangi Bu, upaya pemerintah menanggulangi masalah pengangguran, Bu. Yang lainnya? Yang lainnya? Pada lupa ya kemarin. Nah, kemarin padahal kita sudah Saya membahas ulangi, Bu. tentang Saya ulangi. ya. Bisa enggak, Bu? Boleh. Agustinus gimana kemarin? Akibatnya yang akan terjadi jika hak tidak diiringi dengan kewajiban, Bu. Nah, berarti yang kemarin materinya adalah tentang kewajiban. Ya. Nah, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, sebentar. Ya. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan tema 6 tentang menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 1. Nah, tujuan dari pembelajaran ini apa? Nah, yang pertama nanti kalian bisa menyajikan kalimat utama dan gagasan utama dari setiap paragraf dari suatu teks non fiksi. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan hak-hak sebagai warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum pembelajaran mulai, Ibu akan memberikan soal pretestnya terlebih dahulu. Silakan diisi. Ibu kasih waktu 2 menit. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan bahwa kegiatan kalian adalah pertama menyimak materi yang Ibu sampaikan, yang kedua nanti kalian akan berdiskusi, baik diskusi kelompok maupun diskusi pemecahan masalah. Nah, tapi sebelum itu kita harus menyepakati dulu nih kontrak pembelajarannya. Nah, yang pertama, 1, ketika pembelajaran dimulai, siswa atau kalian harus menyimak atau mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Jadi tidak ada yang bercanda, tidak ada yang ngobrol,
Ya, yang kedua, jika ada yang mau bertanya atau mengajukan pertanyaan, boleh dengan mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Nah, yang ketiga, kalian harus aktif ketika dilakukan diskusi kelompok. Ya, nah sebelum dimulai, coba kita ikuti dulu. Kalau kata Ibu tepuk 1, kalian bilang oke ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Bisa? Bisa, Bu. Nah, mulai. Tepuk 1, yes. Yes. Tepuk 2, oke. Oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, hebat semuanya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mendiskusikan pemecahan masalah. Ada 2 permasalahan yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah kita akan mendiskusikan penyebab timbulnya pengangguran. Masalah yang kedua, kita akan mendiskusikan dampak apa yang ditimbulkan jika terjadinya banyak pengangguran. Yang ketiga, bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran. Itu masalah pertama. Masalah kedua ialah dampak yang akan terjadi jika warga negara tidak memperoleh haknya. Yang kedua, akibat yang akan terjadi jika hak tidak dilakukan secara seimbang dengan kewajiban. Nah, sebelum mendiskusikan, Ibu akan membagikan kelompok menjadi 7 kelompok dengan masing-masing kelompoknya berisi 4-5 orang. Ya. Nah, kelompok 1, ketuanya siapa? Desi Budiarti ya? Ya, Bu. Nah, kelompok 2, Nurjakia, ketuanya? Ya, Bu. Ya, kelompok 3, Seba, Reni. Ya, Bu. Ya, kelompok 4, Neng Amelia. Kelompok 5, Betty. Kelompok 6, Endang. Kelompok 7, Rika Dolores. Itu Ya, untuk Bu. ketuanya ya. Ya, Bu. Nah, kemudian sekarang coba kalian amati gambar di bawah ini. Coba kan kelompoknya sudah terbentuk. Sekarang kalian diskusikan. Menurut kelompok kalian, gambar ini tentang apa sih? Apa yang mereka lakukan? Apa hubungannya dengan materi yang akan kita sampaikan hari ini? Ya. Silakan kalian mendiskusikan. Ibu kasih waktu. Sudah diskusinya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Baik. Kemudian kita akan membaca teks non-fiksi di bawah ini ya. Kalian boleh baca dalam hati bacaan dari teks non-fiksi ini. Nah, setelah kita membaca teks non-fiksi, maka yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang kalimat utama dan gagasan utama. Nah, apa itu kalimat utama? Nah, adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama dalam paragraf. Paragraf ini biasanya terdiri dari 1 kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama ini biasanya letaknya ada di depan paragraf atau di akhir paragraf atau campuran antara kalimat di depan dan di akhir paragraf. Nah, sedangkan untuk gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, gagasan utama ini biasanya disebut dengan gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Nah, sama gagasan utama ini biasanya ada terletak di awal, di akhir, dan di awal dan akhir, atau yang disebut dengan campuran. Nah, gagasan utama ini dapat dikenali dengan 2 cara ya anak-anak. Yang pertama dengan membaca teks dengan cermat.
Kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Setelah kalian menemukan kalimat utama, maka dibuat kesimpulan dari kalimat tersebut. Ya, apakah dari materi yang sudah Ibu sampaikan ada yang mau bertanya? Boleh? Saya, Bu. Ya, boleh Desi. Apa yang mau ditanyakan? Bu, gagasan utama itu harus di depan gitu ya, Bu ya? Tidak, tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa gagasan utama itu bisa di awal, bisa diambilnya di akhir atau campuran, bisa di awal atau di akhir paragraf ya. Ya, Bu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Ada, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Ada, Bu. ya. Kalau tidak ada, nah, sekarang bagaimana caranya menentukan kalimat utama? Nah, pertama ini ya, langkah-langkahnya untuk menentukan kalimat utama. Pertama, kalian harus membaca setiap kalimat dalam paragraf atau bacaan tadi ya, yang sudah Ibu berikan. Kemudian, identifikasi topiknya apa setiap paragraf itu, kemudian buat rangkuman, kemudian buat kalimat. Nah, sedangkan langkah-langkah untuk menentukan gagasan utama sama. Yang pertama, membaca seluruh isi paragraf. Yang kedua, menemukan kalimat utama. Yang ketiga adalah menyimpulkannya. Nah, dari penjelasan ini, nanti Ibu bagikan kartu cerita kepada kalian, kepada setiap kelompok. Nah, setiap kelompok itu akan menentukan kalimat utama dan gagasan utama dari setiap paragraf teks non-fiksi tadi dan ditulis dalam kartu cerita tersebut. Paham tugasnya? Tugas kelompoknya anak-anak? Paham, Bu. Ya, nanti kalau sudah disusun dalam kartu cerita, kalian tempelkan kartu cerita itu pada tabel yang sudah Ibu siapkan ini. Paham? Paham, Bu. Ya, baik. Kalau begitu diskusinya bisa dimulai. Ya, kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan. Ada yang mau bertanya dari tugas ini? Tugas penugasan kelompoknya? Tidak, Bu. Tidak. Sudah selesai? Sudah. Sudah, ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita akan membahas materi ya, pembahasan yang kedua. Kita akan lanjut tentang hak sebagai warga negara ya. Tadi Ibu sudah kalian sudah membaca teks tentang hak sebagai warga negara. Nah, simak videonya di bawah ini ya. Ya, Bu. Ya. Nah, apa kesimpulan dari video itu? Ya. Video itu menceritakan tentang salah satu hak sebagai warga negara ya. Nah, apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang harus diterima. Jadi, hak yang harus dimiliki oleh warga negara. Nah, apa saja hak-hak yang tercantum dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945? Nah, yang pertama adalah hak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Hak yang keempat adalah hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kelima, hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Yang keenam, hak kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaannya yang diyakini.
Hak selanjutnya yaitu hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan. Kemudian hak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan, hak ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, hak memperoleh pendidikan, hak memanfaatkan sumber daya alam, dan hak fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Coba dari kemudian contoh manfaatnya dari pemenuhan hak, misalkan, nah kalau haknya mendapatkan pendidikan, manfaatnya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, jika haknya mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, manfaatnya adalah meningkatkan perekonomian dan mengurangi pengangguran. Hak pemenuhan atas perlindungan hukum, manfaatnya terwujudnya keamanan, ketertiban, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terus, pemenuhan hak atas perolehan fasilitas umum, manfaatnya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang belum dipahami? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, kalau sudah ada yang tidak bertanya, nah sekarang setiap kelompok, Ibu bagikan soal dan jawaban untuk kalian pasangkan, ya, tentang hak-hak warga negara Indonesia. Misalkan, mendapatkan perlindungan hukum, soalnya cari pasangannya. Di pasal berapa, ayat berapa, ya. Nah, misalnya yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nanti kalian cari jawabannya di kartu yang kedua. Pasal berapa, ayat berapa. Paham untuk tugasnya? Paham, Bu. Paham. Oke, siap. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu ya. Sudah, Bu. Boleh yang belum paham untuk Selesai, bertanya. Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 1 udah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Semuanya sudah? Sudah. Nah, baik. Nah, sekarang kalian mendiskusikan lagi nih pemecahan masalah. Ya, yang pertama itu kalian diskusikan tentang dampak apa yang terjadi jika warga negara tidak memperoleh haknya. Ya, yang kedua, apa akibat yang akan terjadi jika hak tidak dilakukan secara seimbang dengan kewajiban? Ya, coba kalian diskusikan. Ibu kasih waktu, ya, silakan untuk kelompoknya. Kalau ada yang belum paham, boleh bertanya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, setelah kalian mendiskusikan, sekarang kalian menyusun atau membuat tadi menyusun dari hasil diskusi kelompok, baik itu tadi tentang penugasan kelompok maupun tentang pemecahan masalah. Sudah ditulis? Sesuai dengan petunjuk tadi? Sudah. Sudah. Nah, sekarang coba kelompok 1 Ya, Bu. mempresentasikan penugasan kelompoknya. Ya. Mengenai dampak ya, Bu, ya, yang dampak ya. Iya, dampak. Untuk masalah 1 dulu, masalah 1. Tadi masalah 1 yang teks menentukan kalimat utama. Oh iya, Bu. Masalah 1 yang pertama. Pengangguran, yang masa pengangguran. Ya, bentar, Bu. Penyebab timbulnya pengangguran. Ya. Yang nomor 1, Bu. Ya. Ketidakseimbangan antara pekerja dan jumlah. Ya. Yang kedua, kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Ya. Udah itu aja, Bu. Ya. Kemudian dampak dari adanya pengangguran menjadi sumber utama kemiskinan. Ya. Yang kedua, meningkatkan angka kemiskinan. Itu, Bu, kelompok 1, Bu. Ya. Ya, bagus. Kelompok 1 jawabannya. Terima Untuk kasih, kelompok, Bu. ya, kelompok 2. Ya, Bu. Ya. Boleh, silakan kelompok 2.
Bentar, Bu. Ya, Dampak yang akan terjadi jika warga negara tidak memperoleh haknya, Bu. ya, Jika tidak mendapatkan haknya untuk tinggal di tempat yang layak, akan timbul rasa tidak aman, Bu. ya, Dan sulit betul. untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Ya, Lalu tidak memperoleh pendidikan yang layak, Bu. ya, Lalu apabila tidak mendapatkan pasokan listrik, masyarakat akan sulit untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. ya, Jika tidak memperoleh fasilitas umum, masyarakat akan terhambat untuk melanjutkan pendidikan, meningkatnya pengangguran, Bu. ya. Itu saja. Akibatnya, Ya, akibatnya. tidak terlaksananya secara seimbang akan menimbulkan permusuhan, Ya, perpecahan, ya, pertikaian, konflik, kekerasan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, Bu. ya, Akibatnya hidup tidak akan tentram, Bu. ya, Itu saja, Bu. ya, ya. Bagus. Kelompok 2. Kelompok lain ada yang mau presentasi? Lagi? Jawabannya sama, Bu. Hampir sama ya. Ya. Jawaban kalian benar sesuai dengan pertanyaan ya. Nah, Makasih, Bu. ya, ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ya. Nah, setelah kita mempelajari atau menyelesaikan masalah pembelajaran hari ini ya, coba kita refleksi dulu ya pembelajaran hari ini. Coba Ibu tanya, Neng Amalia, bagaimana perasaanmu hari ini ketika belajar sekarang? Senang, Bu. Saya semangat, Bu. Semangat, ya bagus. Seba, Leni, gimana perasaanmu? Senang, Ibu. Ya. Nah, ya tadi ya kita rangkum pembelajaran hari ini, kita simpulkan bahwa hari ini kita telah mempelajari tentang kalimat utama dan gagasan utama ya. Ya, Yang Bu. kedua juga kita Dan kewajiban. sudah bisa menentukan atau merinci hak-hak sebagai warga negara Indonesia yang sesuai dengan pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini tadi pembahas masalahnya sudah kita diskusikan bersama ya, seperti yang sudah kalian jawab hasil diskusinya. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, untuk Ibu akan memberikan soal tes formatif untuk kalian. Ibu kasih waktu, apakah kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini atau tidak. Ya, Ibu berikan ya tes formatifnya. Silakan dikerjakan. Iya, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Ya, Sudah. boleh dikumpulkan. Ya. Alhamdulillah ya. Ini semuanya sudah bisa memahami materi yang telah Ibu ajarkan hari ini karena hasil tes formatif kalian sudah di atas KKM. Sudah bagus ya. Tapi sebagai bahan pengayaan, Ibu menugaskan kalian untuk mencari sebuah teks non-fiksi. Nah, nanti kalian mencoba menentukan kalimat utama dan gagasan utama dari teks non-fiksi tersebut. Ya, itu tugasnya ya. Bu, nyarinya di mana aja boleh, Bu? Boleh, di mana aja boleh. Boleh dari internet, boleh dari buku tulis, boleh ya. Ya, Bu. Ya. Nah, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, boleh pembelajaran ini kita tutup dengan doa. Ya, Agustinus dipimpin lagi doanya. Ya, Bu, sebentar ya. Baik, teman-teman. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Ya, sekian ya pembelajaran dari Ibu hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa besok kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.